Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Emanisa. In this video, I want to explain about the historical background of one of product of American popular culture. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang produk Amerika, yaitu busana yang akan saya jelaskan awal mulanya, yaitu beranjak memasuki awal abad ke-19, busana wanita di Paris maupun Amerika mulai mengalami perkembangan baru seiring pengaruh kebudayaan datang dari luar. Terus juga munculnya Perang Dunia Pertama ternyata memberikan kontribusi terbesar akan lahirnya istilah busana siap pakai yang kita kenal saat ini. Oke, ada periode di mana pre-war dan World War I pada tahun 1910 sampai 1919. Jadi Perang Dunia I ini merupakan perang global yang terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering juga disebut dengan Perang Dunia atau Perang Besar. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente III yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Prusia, dan Blok Sentral, yaitu terpusat pada aliansi yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Namun, saat Austria-Hongaria melakukan serangan sementara, persekutuan ini bersifat defensif. Italia tidak ikut berperang. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Kemudian lebih dari 70 juta tentara militer termasuk 60 juta orang Eropa dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Dan lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkat memasuki tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Jadi pada Perang Dunia I ini merupakan adalah konflik paling mematikan ke-6 dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di berbagai negara yang terlibat. Jadi ada juga penyebab jangka panjangnya perang ini, mencakup kebijakan luar negeri imperialis, kekuatan besar Eropa termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kesultanan Utsmania, Kekaisaran Rusia, Imperium Britania, Republik Prancis, dan Italia. Jadi pada periode ini, berkat pengaruh Belarus yang berasal dari Rusia, korset tidak lagi dipakai dalam elemen busana wanita. Jadi siluet rok menyempit di bagian bawah sehingga memunculkan istilah baru, yaitu hobble skirt. Wanita yang menggunakannya hanya bisa berjalan dengan langkah-langkah kecil supaya rok tidak sobek. Sebaliknya, siluet aksesoris topi justru semakin lebar, sehingga tampilan terlihat seperti segitiga terbalik. Salah satu desainer topi atau millenary yang terkenal adalah Coco Chanel. Kemudian salah satu ikon di tahun 1910 adalah Isadora Duncan. Penari asal Amerika ini mengenakan gaun ala Grecian style rancangan Madeleine Payet. Jadi gaun Del Post dress rancangan Mariano Fortuny yang menginspirasi gaun David Issenayake. Lahirnya perancang busana yang berpengaruh yaitu Paul Poiret dan Mariano Fortuny Mazzaro. Poiret dikenal melalui rancangannya yang menggabungkan unsur Art Nouveau dan modern dengan inspirasi busana Jepang dan Eropa Timur. Kemudian ia juga memperkenalkan directoire line, yaitu gaun dengan siluet lurus dari garis pinggang ke bawah hingga 5 cm di atas permukaan tanah. Sedangkan Fortuny dikenal melalui inovasi teknik lipit yang kemudian diadaptasi oleh desainer Issey Miyake untuk label Let's Please. Wanita mulai mengenakan pakaian dalam dan celana dari bahan linen dan rendah sebelum mengenakan busana luar. Fungsinya untuk menggantikan korset dan rok, sekaligus alasan untuk higienis.
Menjelang Perang Dunia I terjadi pergeseran budaya busana secara drastis. Wanita tidak lagi merasa perlu untuk berdandan yang berlebihan. Gaya menjadi lebih maskulin, topi semakin kecil, bersamaan dengan berkurangnya ornamen dekoratif. Akibat wanita yang harus bekerja ketika masa perang, lahirnya busana seragam atau utility garment. Kemudian ada periode 20s, yaitu pada tahun 1920 sampai 1929. Periode ini juga dikenal dengan era jazz atau the flavors atau juga yang sangat biasa disebut Roaring Twenties. Jadi Roaring Twenties ini adalah salah satu era terbaik di Amerika pada saat itu, yaitu sekitar tahun 1920-an. Era ini merupakan periode dalam sejarah perubahan sosial dan politik yang dramatis. Untuk pertama kalinya, lebih banyak orang Amerika tinggal di kota daripada pertanian. Tahun 1920 memberikan kesenangan berupa musik jazz, radio, film, minuman keras, budaya kencan di mobil, yang umumnya budaya baru ini sangat disukai oleh anak-anak muda, meskipun banyak kalangan dewasa yang tidak menyukainya. Ada juga budaya konsumen berdasarkan kredit dan juga banyak prasangka terhadap imigran. Pada bidang politik, presiden yang terpilih dalam dekade berasal dari Partai Republik. Dan ekonomi Amerika berjalan sangat baik, setidaknya dalam jangka pendek. Selama tahun 1920-an, pemerintah membantu bisnis tumbuh seperti gangbuster atau yang lebih dikenal dengan kapitalisme laissez-faire. Dalam bidang sosial, perkembangan ekonomi yang tinggi dalam tahun 1920-an telah memprovokasi penduduk dunia untuk datang ke Amerika. Sebagian besar imigran datang terutama dari Eropa, Selatan dan Timur, yang sebagian besar adalah orang Yahudi dan Katolik. Ada perkembangan yang signifikan dari imigran dari Asia. Banyak penduduk kulit hitam juga bermigrasi dari selatan ke utara untuk mendapatkan kehidupan dan ekonomi yang lebih baik. Karena ledakan imigrasi, pemerintah akhirnya mengesahkan undang-undang imigrasi pada tahun 1924. Peraturan ini membatasi jumlah imigran yang didistribusikan kepada orang dari berbagai negara dengan proporsi warga negara mereka yang pernah tinggal di Amerika Serikat pada tahun 1920. Kemudian lahir kembali organisasi Ku Klux Klan atau KKK pada tahun 1915 di Georgia, diprakarsai oleh William Joseph Simmons, mantan Menteri Metodis. Mereka menambahkan prinsip baru bahwa mereka semua orang adalah sama, kecuali orang Negro, Katolik, dan Yahudi. Kegiatan mereka termasuk pembentukan komite untuk mengadili bootleggers atau penyelundup alkohol, pelacur, dan pezina. Kemudian munculnya generasi muda dari kelompok kelas menengah ke atas yang disebut dengan flappers sekitar tahun 1924. Kemudian munculnya kelompok flappers ini yang diprakarsai oleh gerakan memberikan kesadaran baru bahwa emansipasi perempuan dapat dimulai dengan memberikan hak-hak publik kepada perempuan yang berdampak pada kebebasan bertindak perempuan. Flappers menunjukkan karakter seorang wanita muda yang suka memberontak, suka pesta pora, berani, mabuk, dan merokok di tempat umum, dan biasanya berhubungan seks di luar pernikahan. Jadi pada masa Roaring Twenties ini atau pada masa 20s ini gaya berpakaian masih terpengaruh dari tahun sebelumnya. Siluet longgar ini semakin bervariasi panjangnya. Flapper dress yaitu dress lurus dengan panjang medium di bawah lutut dikenakan dengan coat, kimono atau selendang bulu dan dipercantik dengan perhiasan, kalung mutiara dan pita. Style ini lebih populer di Amerika dan Inggris. Sedangkan di Prancis, siluet bebas yang menggambarkan spirit bebas wanita merujuk pada istilah baru yaitu le garde-corps, di mana wanita tampil lebih maskulin dengan gaya androgynous. Wanita kerap menggunakan busana pria dengan lipstik dan pensil alis. Meskipun siluet bertambah sederhana, material kain yang digunakan justru semakin dekoratif. Terinspirasi dari Russian folk art, desain tekstil tampil semakin kaya dengan
fringe, bordiran, aksen hand paint, dan sulaman burdings. Kemudian salah satu ciri khas pada pada masa 20 ini adalah potongan rambut bob pendek yang diaplikasikan oleh hampir sebagian besar wanita. Kemudian puncak kesuksesan bagi desainer wanita dengan label busana damis mereka ada 3 nama besar, yaitu diantaranya Gabrielle Coco Chanel, Jean Lanvin, dan Jean Patou. Kemudian ada periode 30s, yaitu pada tahun 1930-an sampai 1939. Jadi di awal tahun 30-an ini, gaun malah semakin panjang dan elegan. Dengan tambahan aksen trailingan di belakang rok, siluet pinggang kembali normal. Garis bahu jadi lebih lebar daripada panggul, dan lengan dibuat lebih panjang. Terdapat 3 kategori busana wanita. Untuk kesehariannya, biasanya panjang gaun itu 10 inches dari tanah, terus celana pendek untuk gaya sporty, dan malam hari gaun panjang menutupi jari kaki. Terus sehingga akhirnya memasuki masa the Great Depression, yaitu menimbulkan dampak pada metode yaitu pergeseran kualitas material. Jadi depresi besar ini merupakan depresi ekonomi yang menjadi salah satu yang terparah di seluruh dunia yang terjadi sebagian besarnya pada tahun 1930-an. Jadi yang dimulai di Amerika Serikat. Waktu depresi besar juga bervariasi di seluruh dunia. Di sebagian besar negara dimulai pada tahun 1929 dan berlangsung sampai akhir 1930-an. Itu adalah merupakan depresi terpanjang, terdalam, dan paling luas di abad ke-20. Kemudian sejarah kelam itu berlangsung selama 10 tahun dari 1929 hingga 1939 pada saat kantor Herbert Hoover kemudian depresi besar ini juga merupakan pukulan luar biasa bagi ekonomi Amerika saat mereka berkembang tahun 1930-an. Kemudian akibat krisis, desainer mulai memperbanyak produksi lini ready to wear atau busana langsung pakai gitu. Penggunaan ornamen dekoratif mahal mulai dikesampingkan. Akibatnya, perbedaan busana antara kelas atas dan kelas bawah mulai melebur, terutama dengan ditemukannya material sintetik yaitu nilon, rayon, dan latex untuk mengurangi kos dasar produksi baju. Di tengah keterpurukan ini, industri film menjadi satu-satunya penghibur, sehingga Hollywood pun melahirkan bintang-bintang yang menjadi style icons. Busana dan aksesoris rancangan desainer yang dikenakan oleh aktris seperti Greta Garbo, Gloria Swanson, dan Marlene Dietrich secara cepat ditiru untuk diproduksi dan dijual oleh department store besar di Amerika, sehingga kota mode kini berpindah dari Prancis ke Amerika. Okay, maybe that's all from me. I hope you enjoy my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.